Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu sistem tiketing kereta api anti palsu berbasis algoritma enkripsi data, eh, data encryption standard atau DES, dan algoritma hashing yaitu SHA 256. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Muhammad Hanif Imaduddin dengan NIM 1101 223003. Lalu ada Muhammad Dafa Widya Saputra dengan NIM 1101 223014 dan Fadli Pandu Bagaskoro yaitu saya sendiri dengan NIM 1101 223034. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu sedikit latar belakang mengenai keterkaitan dibuatnya sistem ini dengan masalah di lingkungan hidup sehari-hari, khususnya sistem tiketing di KAI atau kereta api. Jadi untuk latar belakangnya, yaitu akibat perkembangan teknologi yang pesat, banyak sekali kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan teknologi. Seperti pelayanan sarana transportasi, misalnya ketika kita ingin memesan tiket kereta api, kita langsung dapat memesan tiket tersebut di dalam smartphone. Kita tidak perlu mendatangi stasiun yang bersangkutan. Tidak hanya itu, tiket yang diberikan kepada pelanggan tidak lagi berbentuk tiket secara fisik, namun bisa juga berbentuk representasi dari barcode atau QR code dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan akses tiket serta pengirimannya, akan tetapi tentunya kenyamanan akan selalu berbanding terbalik dengan keamanan. Jadi semakin mudahnya kita melakukan sesuatu dengan teknologi, maka akan semakin banyak orang-orang dengan niat jahat untuk melakukan perbuatan seperti pemalsuan, perubahan data, bahkan mencuri data tersebut sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Oleh karena itu, kami mendesain sebuah sistem tiket kereta anti palsu sebagai salah satu upaya untuk mencegah kejadian-kejadian yang telah disebutkan di atas. Nah, perlu diketahui bahwa kami mendesain sistem ini dengan algoritma hashing SHA 256 serta mengamankannya dengan algoritma enkripsi data standar atau yang biasa kita sebut DES. Dan untuk proyek ini khususnya diharapkan akan tercapai beberapa tujuan proyek kami sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma hashing SHA 256 dan DES untuk membuat sistem tiketing anti palsu. Lalu yang kedua, mencegah adanya pemalsuan, perubahan, maupun pencurian data tiket baik dari pihak pelanggan maupun dari pihak luar. Perlu diketahui juga, untuk proyek ini kami hanya akan membahas bagaimana mengamankan data tiket dalam bentuk file JSON. Di sini tidak akan dibicarakan bagaimana generasi tiket kereta dari awal prosesnya. Kami hanya membuat sistem ini sebagai intermediate step atau langkah penengah dari pemrosesan data JSON hingga proses scanning tiket. Sebelum kami menjelaskan alur kerja sistem, kami ingin memberikan penjelasan singkat tentang algoritma-algoritma yang digunakan di dalam sistem ini, yang akan disajikan di slide selanjutnya. Data Encryption Standard atau DES merupakan sebuah algoritma enkripsi yang menggunakan beberapa proses seperti permutasi bit, ekspansi bit, pergeseran bit, serta operasi XOR. Algoritma enkripsi ini terdiri dari 16 iterasi, memiliki sebuah 64 bit key yang nantinya akan digenerate 16 key yang baru. Key-key ini akan digunakan untuk melakukan proses enkripsi pada plain text pada setiap iterasinya. Adapun algoritma ini dapat mengenkripsi plain text sampai dengan 64 bit panjang. Jika penulisan plain text dilakukan oleh basis yang berbeda, misalnya ASCII atau UTF-8, akan dilakukan konversi terlebih dahulu ke sistem biner. Adapun SHA 256 adalah sebuah algoritma hashing yang mengambil sebuah teks atau dokumen dan memasukkannya ke dalam sebuah hash function, sehingga menghasilkan 256 bit hash value.
Hash value ini akan digunakan untuk memeriksa apakah teks atau dokumen yang telah dimasukkan mengalami perubahan atau tidak. Jika kita memasukkan teks atau dokumen yang sama sebanyak 2 kali, maka akan terbentuk 2 buah hash value yang sama. Akan tetapi, jika teks atau dokumen mengalami perubahan, maka hash value yang dihasilkan berbeda dengan yang pertama. Berikut ini adalah diagram alur dari sistem yang telah kami buat. Sistem ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama bagian generating QR code, dan yang kedua bagian scanning tiket di stasiun. Pembuatan sistem ini didukung dengan bahasa pemrograman Python. Untuk sistem yang pertama, kami mengambil data JSON yang isinya berupa data lengkap pelanggan, berupa nama, alamat, tanggal lahir, nomor tiket, nomor kereta, serta stasiun tujuan dan jam keberangkatan. Data JSON tadi dikonversi menjadi data biner, kemudian dienkripsi menggunakan algoritma DES dengan encryption key milik pelayan tiket. Setelah dienkripsi, data tadi akan direpresentasikan sebagai QR code menggunakan modul QR code dari Python. Setelah itu, sistem akan melakukan hashing pada 2 buah data, yaitu data JSON asli serta data JSON enkripsi. Hasil hashing inilah yang akan dibandingkan ketika proses scanning di stasiun nanti. QR code inilah yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Akan tetapi, karena pelanggan mendapat QR code yang isinya adalah data binary dan merupakan hasil dari enkripsi, maka pelanggan tidak dapat melihat data-data yang dikirimkan. Maka dari itu, pelanggan mengirimkan informasi tambahan terpisah dari QR code tersebut, berupa nama pelanggan, serta jam keberangkatan dan stasiun tujuan. Dengan ini, pelanggan dapat mengetahui informasi-informasi penting mengenai keberangkatan tanpa harus melihat QR code. Setelah QR code digenerate dan dikirimkan kepada pelanggan, masuk ke sistem bagian kedua, yaitu proses scanning tiket di stasiun. Pelanggan membawa data berisi QR code yang telah dikirimkan lalu melakukan scanning di stasiun. Maka yang akan terbaca adalah data binary yang dienkripsi. Maka dari itu dilakukan proses dekripsi terlebih dahulu, sehingga didapat file JSON yang asli. Sekali lagi, akan dilakukan hashing pada file JSON asli dengan file hasil enkripsi, atau dalam kata lain, dalam hal ini, file sebelum dekripsi, dan membandingkan hasil hashing dengan proses sistem pertama. Jika hasil hash file JSON asli sama dengan hasil hash pada sistem pertama, maka dapat disimpulkan bahwa data JSON atau data pelanggan asli dan tidak mengalami perubahan. Jika hasil hash file JSON enkripsi sama dengan hasil hash pada sistem pertama, maka proses enkripsi dijalankan dengan benar dan tidak mengalami perubahan. Tiket hanya akan diakses jika kedua kondisi tersebut memenuhi, yaitu jika hash JSON asli sama dengan proses pertama dan hasil hash file JSON enkripsi sama dengan proses pertama. Berikut adalah sedikit simulasi mengenai codingan. Jadi di sini ada sebuah data JSON. Nah, di sini sebelum enkripsi kita bakal mengkonversi dia menjadi bit. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi dari data JSON ini bakal terbentuk data-data binary yang terpecah menjadi masing-masing 64 bit. Nah, masing-masing bagian 64 bit ini nanti bakal dimasukin di codingan DES-nya. Jadi buat proses enkripsi dulu. Nah, ini adalah codingan enkripsi DES-nya. Ini ada beberapa permutasi seperti inisialisasi, PKey, inisialisasi ekspansi. Ini ada S-box, lalu ada P-box. Nah, ini untuk
permutasinya, fungsi untuk permutasi. Kalau yang ini fungsi untuk pergeseran bit, kalau yang ini fungsi buat membagi bit, kalau ini fungsi operasi XOR. Nah, di sini terlihat bahwa dash itu bakal diulangi sampai 16 iterasi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah misalkan key-nya itu ini, key-nya ada 64 bit, plain text-nya kita ambil dari salah satu potongan bit tadi. Maka kalau kita run, dia bakal terenkripsi. Nah, setelah semuanya tadi terenkripsi, maka langkah selanjutnya kita bakal mengenerate QR code dari hasil enkripsi tadi. Nah, di sini terlihat bahwa data ini terambil dari potongan bit yang tadi. Nah, jadi nanti data ini kita ambil, kemudian memakai modul QR code, kita akan membuat QR code. Mungkin seperti ini hasilnya. Kita buat save file yang baru. Nah, nanti bakal keluar QR code-nya. Nah, QR code ini yang bakal dikirimkan ke penjual, ke pembeli, ke pelanggan tiket. Jadi nanti tiketnya itu berbentuk seperti ini. Nah, setelah scanning di stasiun, nanti bakal ada hashing. Nah, hashing itu, sebelum hashing kita hasil ini bakal didekripsi dulu. Nah, kalau kebetulan di sini kode dekripsinya tidak tertuliskan, tapi pada intinya adalah kebalikan dari enkripsi ini, menggunakan public key, menggunakan key yang sama. Jadinya hasilnya itu bakal di hashing. Demikian video penjelasan mengenai sistem tiketing kereta api anti palsu berbasis algoritma enkripsi, data encryption standard atau DES, serta algoritma hashing SHA 256. Diharapkan dengan adanya video penjelasan ini, para penonton dapat mengambil pelajarannya dan dapat melanjutkan ke tahap pengaplikasian sistem ini. Kami juga berharap dengan sistem ini akan mengurangi pemalsuan, perubahan, serta pencurian data tiket pelanggan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.